Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus kepada orang banyak dan para murid. Para ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kau turuti perbuatan mereka, karena mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Segala sesuatu yang mereka kerjakan hanya dimaksud agar dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jumbai panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pimpinanmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Membangun kebiasaan baru, apalagi yang baik, itu membutuhkan waktu yang panjang, butuh ketekunan. Dimulai dari hal yang sederhana. Dan ini seringkali terjadi untuk menunjukkan membangun kebiasaan baru itu gampang-gampang susah. Setiap kali kalau tahun baru, ya, pergantian tahun, tanggal 2 Januari misalnya, ketika tanda tangan menulis, lupa tahunnya yang ditulis tahun berapa biasanya, tahun sebelumnya. Atau ini seringkali saya terjadi untuk saya, barang sudah saya letakkan di tempat lain, tapi pikiran saya itu barang saya masih di situ, tapi tetap dicari di situ. Oh ya sudah saya letakkan. Ini baru hal-hal yang sederhana. Belum perilaku, belum perbuatan, belum tindakan. Butuh berapa tahun untuk ngajari anak supaya misalnya mengucapkan terima kasih, menerima dengan tangan kanan misalnya. Kalau dulu orang tua zaman dulu kalau lewat depan orang tua dungkluk ya, dikit-dikit itu ya. Sekarang anak kecil saja ngarepe wong tua apa wong siapa ya jerantal gitu ya. Membangun habitus butuh waktu yang lama, bahkan konon untuk membangun sikap yang baru butuh waktu tahunan, 10 tahun bahkan, supaya konsisten dan benar. Hari ini kita diajak untuk merenungkan, belajar berbuat baik itu butuh waktu yang panjang. Bacaan pertama perintahnya seperti itu. Kitab Yesaya tadi Tuhan berfirman melalui Yesaya. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Tadi dikatakan seperti ini. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik.
betapa berbuat baik ini menurut kitab suci perlu dipelajari, perlu dibiasakan, dan itu perlu untuk diwujudkan. Pertanyaannya, apa latar belakangnya? Latar belakangnya, orang-orang pada waktu itu mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban sembelian. Tetapi sepertinya korban sembelian, korban bakaran itu melulu hanya untuk kepentingan personal, ritual yang sifatnya memuaskan batin. Tetapi lupa bahwa yang ritual, yang personal, itu harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Sederhananya begini, sembahyang tetapi ternyata perilakunya tidak adil, berbuat jahat, maka tadi bacaan pertama menyebut hentikan kejahatan. Mungkin bahasa saya seperti ini, apa gunanya kamu berdoa, mempersembahkan korban macam-macam, tetapi kamu tidak adil bagi banyak orang, tapi kamu melakukan kejahatan bagi banyak orang. Itulah pesan sabda dalam bacaan pertama. Maka masa prapaskah, pertobatan itu bukan melulu soal persembahan, soal ritual, soal kegiatan-kegiatan rohani, tetapi utamanya juga berbuat baik, menghentikan kejahatan. Dan pada poin inilah Yesus mengajari para muridnya untuk jangan meniru ahli-ahli Taurat. Mengapa? Ahli Taurat itu tahu yang baik, tetapi tidak melakukan yang baik. Mengangkat beban lalu diberikan pada pundak orang lain dan orang lain terbebani. Maka kita mohon rahmat, dalam masa pertobatan, masa prapaskah ini kita dimampukan untuk belajar berbuat baik. Bahwa kita olah kesalehan, ekaristi, sembahyang, novena, tetapi kalau tindakan kita masih jahat kepada sesama, Tuhan tidak berkenan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.